Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernur Sarina Cantika Debbie Kusuma dari kelas 3B 1 Pendidikan Bahasa Inggris UPI akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Supervisi Pendidikan. Pendahuluan. Kegiatan supervisi selalu dilakukan di setiap jenis organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja dan membentuk perilaku anggota organisasi supaya sesuai dengan norma dan budaya yang ada. Supervisi pendidikan berpedoman pada misi utama sekolah, yaitu dilakukan untuk memperbaiki mutu akademik. Konsep dasar. Tenaga kependidikan seperti kelompok administrator dan pengawas harus paham bahwa esensi sekolah adalah tempat khusus bagi layanan pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran peserta didik menjadi acuan dalam pengembangan sekolah yang bermutu. Keunggulan kompetitif sekolah dilihat dari proses pembelajaran. Konsep supervisi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan profesi guru. Fungsi dari supervisi pendidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional guru dalam mewujudkan proses belajar peserta didik agar menjadi lebih baik. Efektivitas supervisi pendidikan ditunjukkan pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Sasaran supervisi pendidikan. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor seperti guru, peserta didik, kurikulum, alat dan buku pelajaran, serta kondisi lingkungan fisik dan sosial. Guru adalah faktor yang paling dominan. Sasaran utama supervisi pendidikan adalah pemberdayaan akuntabilitas profesional guru yang direfleksikan dalam kemampuan-kemampuan berikut ini. Merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajaran, memberikan feedback kepada peserta didik, melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, memanfaatkan media pembelajaran dengan semestinya, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, mengembangkan interaksi pembelajaran, meliputi strategi, teknik, dan metode dengan tepat, melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Dalam supervisi pendidikan, kepala sekolah dan guru tidak diperlakukan sebagai bawahan, tetapi sebagai rekan sejawat. Tata kerja yang dikembangkan adalah kerjasama. Pendekatan perilaku supervisi adalah menciptakan keselarasan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi melalui kerja tim. Pendekatan tersebut menempuh prosedur sebagai berikut. Fungsi penelitian. Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang situasi pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan prosedur perumusan pokok masalah, pengumpulan data, pengolahan data, lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Fungsi penilaian. Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi, apakah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Perlu diingat bahwa dalam etika pendidikan, penilaian harus menekankan kepada aspek positif terlebih dahulu, kemudian pada aspek negatif. Fungsi perbaikan. Berdasarkan hasil penilaian, langkah-langkah yang dapat diambil adalah mengidentifikasi kekurangan, mengklasifikasi kekurangan mana yang serius dan mana yang sederhana, melakukan perbaikan menurut prioritas. Fungsi peningkatan. Upaya perbaikan adalah proses yang berkesinambungan. Supervisi pendidikan menunjang praktik continuous quality improvement yang mengusahakan agar kondisi yang sudah baik agar lebih ditingkatkan lagi. Azas-azas supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dilakukan atas dasar keyakinan sebagai berikut.
Kualitas proses pembelajaran dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru. Pengawasan terhadap proses pembelajaran harus memperhatikan peningkatan kemampuan profesional guru. Pembinaan yang berkelanjutan dan diberikan kepada guru berkontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran. Supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru. Supervisi yang efektif melahirkan wadah kerjasama yang mempertemukan kebutuhan profesional guru. Dan supervisi yang efektif juga dapat membantu guru dalam memperoleh arah, memahami masalah yang dihadapi, serta memecahkan masalah secara kreatif. Adapun pedoman yang harus diperhatikan pengawas dalam melakukan supervisi agar sejalan dengan tujuan supervisi, yaitu supervisi hendaknya dimulai dari aspek positif. Hubungan antara pengawas dengan guru didasarkan pada hubungan kerabat kerja sebagai profesional. Pembinaan profesional harus didasarkan pada pandangan objektif. Pembinaan profesional harus didasarkan atas hubungan manusiawi yang sehat. Pembinaan profesional mendorong pengembangan potensi, inisiatif, kreativitas guru. Pembinaan profesional juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Pembinaan profesional dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap guru dan atas dasar kekeluargaan. Peranan pengawas. Peneliti. Pengawas dituntut untuk mengenal dan memahami masalah dalam pengajaran. Pengawas juga harus bisa mengidentifikasi masalah dan mempelajari faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Penasehat. Pengawas harus membantu guru dalam melakukan cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Fasilitator. Pengawas harus mengusahakan agar sumber profesional, baik material seperti buku maupun sumber manusia yaitu narasumber mudah diperoleh oleh guru. Motivator. Pengawas hendaknya membangkitkan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Para guru didorong untuk mempraktikkan gagasan baru, bekerja sama dalam mewujudkan perubahan, dan menyediakan rangsangan yang memungkinkan usaha pembaruan dilakukan dengan sebaik mungkin. Pelopor pembaruan. Pengawas jangan merasa puas dengan cara dan hasil yang digapai. Pengawas harus memiliki prakarsa perbaikan. Ia tidak boleh membiarkan guru mengalami kejenuhan. Perilaku pengawas. Supervisi sebagai pembinaan profesional guru diwujudkan dalam perilaku pengawas sebagai pembina. Jika dianalisis, tingkat kualitas perilaku pembinaan berwujud memperhatikan, mengerti dan memahami, membantu dan membimbing, memupuk evaluasi diri untuk perbaikan dan pengembangan, memupuk kepercayaan diri, memupuk serta mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Kunjungan kelas. Kunjungan kelas dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar. Tujuan kunjungan kelas yang baik harus memenuhi kriteria, memiliki tujuan jelas yang dipahami oleh kedua belah pihak, mengungkapkan aspek yang memperbaiki kemampuan guru, terjadi interaksi antara pihak yang membina dan dibina. Kunjungan kelas tidak mengganggu proses pembelajaran. Pertemuan pribadi. Pertemuan pribadi adalah pertemuan tukar pikiran antar pengawas dan guru mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Pertemuan ini biasanya bersifat informal. Rapat guru. Rapat guru adalah pertemuan antara semua guru dan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Pertemuan ini diadakan untuk membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas dapat digolongkan sebagai teknik pembinaan profesional. Guru dari kelas yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah. Kunjungan antar sekolah. Dengan mengunjungi sekolah lain, guru dapat mengukur sampai sejauh mana keberhasilan suatu sekolah yang dikunjungi. Penerbitan buletin profesional. Buletin profesional adalah selembar berkala mengenai topik tertentu yang berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Penataran. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penatar adalah minat dan kegairahan petatar dalam mengikuti suatu penataran.
Program supervisi pendidikan. Pengertian. Program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki mutu, proses, dan hasil belajar. Fungsi. Program supervisi pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat pengukur keberhasilan pembinaan profesional. Dengan program yang baik, guru dan pengawas dapat mengetahui masalah proses belajar mengajar yang dihadapi, cara untuk mengatasinya, dan secara sistematis mengetahui perubahan positif yang terjadi dari waktu ke waktu. Isi. Program supervisi yang baik berisi kemampuan menjabarkan kurikulum ke dalam program semester, menyusun satuan pelajaran, melaksanakan kegiatan mengajar dengan baik, menilai proses dan hasil belajar, kemampuan untuk memberikan feedback secara teratur, membuat alat bantu mengajar secara sederhana, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran, membimbing murid yang mengalami kesulitan belajar, mengatur waktu dan menggunakannya secara efisien. Cara menyusun program. Program supervisi yang baik disusun secara realistis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mengidentifikasi masalah proses belajar mengajar yang dihadapi guru sehari-hari di sekolah atau wilayah pembinaan. Menganalisis masalah, merumuskan cara-cara pemecahan masalah, implementasi pemecahan masalah, evaluasi dan tindak lanjut, serta model pengembangan program pembinaan. Penilaian program supervisi. Keberhasilan suatu usaha dapat kita ketahui dengan cara mengadakan penilaian terhadap usaha yang telah dilakukan. Dengan penilaian, kita dapat mengukur sampai mana tujuan dan berapa banyak peningkatan yang dicapai. Penilaian harus dilakukan secara terus-menerus dan kooperatif. Keberhasilan dan kekurangan ataupun kegagalan yang dihadapi ini merupakan tanggung jawab bersama. Kriteria. Inisiatif dan kreativitas guru-guru berkembang, semangat kerja guru yang tinggi, pengawas berperan sebagai konsultan dan fasilitator, hubungan antara pengawas dan guru bersifat sebagai hubungan rekan sejawat, suasana kekeluargaan, kebersamaan, serta keteladanan dipraktikkan dalam kehidupan hari-hari di sekolah, kunjungan kelas, pertemuan pribadi, dan rapat staf dilaksanakan secara teratur. Pihak yang menilai. Guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah para penilai. Guru, kepala sekolah, dan pengawas mengumpulkan data tentang segala upaya perbaikan proses belajar mengajar di sekolah dan wilayah binaannya. Para pengurus MGBS dan pemandu bidang pengajaran dapat mengumpulkan data tentang efektivitas dan implementasi gagasan serta hasil pemecahan masalah di sekolah. Teknik dan alat penilaian. Observasi, wawancara, angket, skala penilaian, laporan, pemanfaatan hasil penilaian, dan tindak lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.